nggak bisa 100% pakai insting, emang harus follow the rule. Jadi kita harus tahu jalurnya yang mana, kita harus ikuti lampu lalu lintas. Karena di sini lebih ini ya, lebih keras penegakan. Ini guys. Kemana-mana. Dan kalau tilang itu dengerin ini. Banyak ini klaksonan tuh nggak dibudayakan ya di sini. Bener. Kalau sampai Anda dengar klakson itu artinya orang itu marah ke Anda, dan kalau Anda klakson itu artinya Anda marah ke orang itu. Jadi jangan main klakson kecuali emang emergency atau darurat ya. Ini pesanan untuk para driver guys ya, yang baru sampai di Malaysia. Hai, hello guys, assalamualaikum, salam sejahtera semuanya. Apa kabar ya teman-teman, saudara, sahabat di luar sana? Semoga selalu dalam keadaan baik dan semoga selalu dilimpahkan rezekinya, dijauhkan dari mara bahaya dan dipermudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Alright guys, bertemu kembali di channel Bang Re tentunya ya. Oke guys, ini ada DM masuk ya daripada Abang Hafiz Tuhid ya. Dan sepertinya linknya ini cukup menarik guys ya, sebab ini adalah channel daripada Mas Fitra Eri guys, YouTuber famous di Indonesia ya. Sebab beliau ini memang YouTuber otomotif. Dia sama kayak Ridwan Hanif, kayak Om Mobi dan Mas Wahid kayak gitu ya. Jadi Om Fitra, saya minta izin untuk reaction videonya, sebab banyak sekali yang DM di Instagram untuk nonton video daripada Om Fitra Eri ini guys. Dan ini tajuknya ialah asyiknya sewa mobil buat jalan-jalan di Malaysia. Oke guys, untuk kalian subscribe ya, link ada di description untuk menonton videonya langsung guys. Wow, seperti apa ini guys ya, aku sangat penasaran sekali. Pasti akan ada ilmu baru ya, sebab Om Fitra Eri ini memang dia itu channelnya itu membahas tentang otomotif guys, tentang driving dan lain sebagainya. Ini apalagi driving di Malaysia. Apakah Om Fitra Eri ini menggunakan SIM internasional ataupun hanya SIM Indonesia aja boleh driving di Malaysia? Sebab saya confused guys itu. Sebab hari itu saya menggunakan SIM internasional, saya mengurusnya. Tapi katanya ada yang bilang bahwa SIM Indonesia boleh loh digunakan di Malaysia kayak gitu ya. Semoga aja nanti kita dapat info lah dari sini. Oke, mari kita play videonya guys. Bismillahirrahmanirrahim. And play. Selamat datang di channel Fitra Halo, Eri. Abang. Kali ini saya akan ajak Anda jalan-jalan di Malaysia. Menarik bukan guys. Sekarang honeymoon sama istri. Dan kita di sini nggak pakai tour, dan kita nyewa mobil di sini, kita jalan sendiri. Jadi sekalian Anda melihat perjalanan kami, saya juga akan kasih tahu ke Anda gimana sih nyetir sendiri di Malaysia, tata caranya gimana, rental mobilnya gimana, dan hal-hal yang perlu Anda ketahui kalau Anda pengen ke Malaysia sendiri tanpa tour, tapi tetap punya fleksibilitas dengan menggunakan mobil. Sekarang kita lagi di Hotel Westin Kuala Lumpur nih. Sengaja dia pilih tempat ini karena ada mall di depannya, mall gede banget. Iya biasa kan. Tapi ini pagi-pagi mall masih tutup. Kita mau jalan ke luar kota ya, ke Malaka. Ini kita belum pernah ke sana sama sekali, dan sekarang kita lagi nunggu mobil kita diambil. Dan ya guys, ini menurut aku sangat bagus sekali ya, sebab ini adalah salah satu edukasi bagi pelancong ya yang mau datang ke Malaysia. Gimana caranya, gimana cara sewa mobilnya. Sebab ini dia menunjukkan bahwa tata cara driving di Malaysia seperti apa guys. Mantap ini. Kita lanjut guys. Dia pakai mobil dia apa? mobil kita. Pakai mobil Vios guys. Mantap Om. Keren ini mobilnya ini. Enak loh kalau melancong tapi kita driving sendiri, jadi mempunyai fleksibilitas kita guys ya. Fleksibel nih loh. Waktu kita itu suka kemana-mana gitu. Nah ini kan daerah Bukit Bintang nih guys. Bismillah Om. Kita ke Melaka. 2 jam paling enggak ya. Itu kira-kira satu ini ya, apa? Bukan satu malah, hampir 150 kilo lah kira-kira. 150. Dan itu ditempuh kira-kira dalam 2 jam. 2 jam aja guys. Pastinya relatif lancar lah ya pastinya. 2 Jadi, jam aja kalau di Indonesia kita jauh. mobil,
tadinya kita mau pesen Honda Accord banyak, yang agak gedean. Habis itu kita mau pesen Honda Civic. Habis. Akhirnya Honda City yang available. Sampai sana Honda City dipakai juga, tapi kita diganti yang setara, kita pakai Toyota Vios. Iya, kelasnya sama lah ya. Alhamdulillah nyaman. Nah, sekarang kita keluar dulu dari jalanan Kuala Lumpur. Nah, ini agak berbeda dengan nyetir di Indonesia. Nah, ini guys, di sini nyetir nggak bisa 100% pakai insting, emang harus follow the rule. Jadi kita harus tahu jalurnya yang mana, kita harus ikuti lampu lalu lintas. Dan karena di sini lebih ini ya, lebih keras penegakan. Ini guys, dan kalau tilang itu dengerin ini. Banyak juga udah kayak pakai etle gitu kalau di Indonesia. Mantap guys, jadi kita harus follow the rules ya, jangan suka-suka kita driving di negara orang ya. Apalagi kita ikut cara kita kebut-kebutan di Indonesia, gunakan horn dan lain sebagainya, itu jangan banget guys ya, jangan lakukan jika di Malaysia. Mantap ya, Indonesia jadi udah beda banget ya, nomor yang bersangkutan mobil ini yang kena tilang. Itu bahaya. Padahal itu kan ini mobil sewaan kan, gimana caranya kalau ditilang? Nanti saya jelasin, kita keluar Kuala Lumpur dulu. Ini guys, info yang bagus, yang baru bagi aku ya, bagi teman-teman semua lah ya, mungkin jika pengen melancong ke Malaysia. Wih, semat pasti ya. Akan kita ke Lebuh Raya. Arah ke Melaka kan masuk sini. Apa? Berani lah. Cantik terowong nih guys. Oke, kita masuk tol. Kita pakai kartu ini. Jadi ini kartu wajib kalau misalnya Anda mau berkendara sendiri di Malaysia. Ada beberapa kartu yang bisa dipakai, tapi ini yang saya rekomen, Touch and Go. Jadi ini kayak e-money kalau di Indonesia. Nah, itu top up-nya bisa di pompa-pompa bensin dan ngedapetinnya juga di pompa bensin. Bener. Cuman pengalaman saya kemarin kita sampai nyari susah, nggak semua pompa bensin itu jual. Kita malah dapat di pompa bensin yang kecil banget dapat kartu itu. Nah, itu buat masuk tol, terus buat bayar parkir, itu udah enak banget kalau udah pakai kalau udah pakai Touch and Go ya namanya. Jadi pastiin kalau misalnya ada teman punya Touch and Go, bawa Touch and Go dari Indonesia, karena itu akan iya, mempermudah. Tapi biasanya banyak untuk didapatkan lah. Kita masuk ke lajur yang ada tulisannya Touch and Go sahaja. Ini juga sangat menarik. Yang lain, sesuaikan dengan jalurnya, karena tiap jalur itu berbeda cara pembayaran. Ada Smart Tag, ada RFID sekarang ya. Ada Touch and Go, jadi jangan sampai salah. Dan di sini tolnya murah-murah ya. Wih, murah cuy. Tol tuh paling 2 ringgit, 3 ringgit gitu. Jadi kita sih buat 3 hari di sini kita isi 100 ringgit atau sekitar 340-350 ribu. Katanya sih itu udah banyak banget ya. Udah nggak apa-apa lah. Yang kan Touch and Go bisa kita bawa pulang ke Indonesia. Nanti kalau kita ke Malaysia kita pakai lagi. Ternyata sering beliau guys. Sekarang kita udah di tol, kita 114 kilo lagi baru keluar. Nah, saya ceritain gimana caranya kita sewa mobil di Malaysia. Ini pun saya ingin mengerti nih guys. Ingin tahu. Saya pakai rentalcars.com atau carrental.com. Pokoknya tulis aja carrental, KLIA. Karena kita ngambil mobilnya tuh langsung di bandara. Nah, kalau KLIA 2 ya KLIA 2, kalau KLIA 1 ya KLIA aja. Jadi itu ada 2 tempat ini, ada 2 tempat bisa langsung diantar di KLIA. Penyewaan mobil. Syaratnya, 1 kita mesti punya SIM Indonesia nggak apa-apa, nggak usah SIM internasional. Kedua, kita umurnya harus 22 atau 23 tahun gitu. Bisa cek di situ. Jadi nggak bisa 18 tahun, 19 tahun walaupun udah punya SIM, nyewa mobil tuh nggak bisa. Terus kita pakai kredit card karena mereka menerima kredit card itu untuk pembayaran, kemudian untuk jaminan. Nah, setelah kita booking di website itu nanti ada konfirmasi mobilnya ada apa enggak. Kalau mobilnya nggak ada, dia tawarin mobil pengganti lain. Kalau ada biaya tambahan, kita mesti ngasih biaya tambahan. Udah, misalnya udah oke semua, nanti ada email konfirmasi. Nanti kita dapat lembar konfirmasinya. Udah deh, kita tinggal ke airport. Habis itu kita tinggal ke tempat persewaan mobil di airportnya. Ada tuh petunjuknya, tinggal ikutin aja. Sampai sana
kita akan tanda tangan, ngecek mobil semua, dan kita akan langsung dapat mobilnya. Mobil rental itu kalau yang dari KLAS, tahu saya itu selalu full bensinnya. Jadi enak, kita nggak usah ngisi bensin lagi, tapi nanti kita balikin harus full juga. Apa yang terjadi kalau kita balikin nggak full? Dia akan charge kita untuk bahan bakar. Nah makanya kita waktu ngambil mobil itu kredit card kita diminta lagi untuk di open. Jadi kalau misalnya ada klaim kayak bahan bakar itu di charge dari kredit card kita. Begitu juga kalau misalnya ada kerusakan, misalnya Anda ngerokok dalam mobil, itu ada dendanya. Tapi kalau enggak, nanti dia nggak akan nge-charge kita kalau misalnya mobilnya baik-baik aja semuanya. Udah, habis itu udah kita tinggal jalan. Yang satu mesti diperhatikan, kalau ada denda, misalnya kita overspeed atau kita melanggar peraturan lalu lintas dan didenda mobilnya sama polisi, itu dendanya juga akan ditarik dari kartu kredit kita. Jadi kita juga mesti hati-hati di sini. Oke guys, berarti ini penyewaan ini harus mempunyai credit card guys ya. Tapi saya kan nggak ada itu, jadi saya susah guys. Ternyata credit card ini untuk menjadi jaminan di saat ada pelanggaran yang kita lakukan ya. Contohnya speed trap dapat surat tilang, dapat saman, dan juga kerusakan mobil. Jadi dia boleh charge di credit card tersebut. Ternyata kayak gitu guys. Nah kayak gitu kira-kira yang saya lakukan kemarin, dan saya udah berkali-kali kalau ke Malaysia. Berkali-kali guys. Gampang prosesnya, gampang banget. Dan Indonesia tapi jalan ke Malaka. Lebih senang. Malaka ini kira-kira 150 kilo dari KL. Kita lewat Lebuh Raya. Lebuh Raya tuh mungkin ini ya kali jalan tol ya. Bener. Dan di sini ada speed limitnya bervariasi, ada yang 80, ada yang 110, ada yang 90 kadang-kadang. Nah, itu kita harus patuhi. Tapi emang sih kadang-kadang banyak mobil yang ngelebihin. Saya udah di kecepatan maksimal, dia masih ada yang nyusul. Tapi emang nyusulnya nggak yang berlebihan ya, karena dengar-dengar mereka tahu, orang Malaysia tahu di mana ada kamera, ada speed kamera di mana enggak. Tapi saya nggak tahu, ya udah. Ikutin rule aja lah ya. Saya mendingan ikutin batas kecepatan yang diizinkan aja. Bahaya, nanti kena tilang mas. Let's go to Malaka. Sebab memang kebanyakan orang-orang ini tahu guys ya, di mana ada speed trap, di mana ada polis itu tahu. Jadi yang biasa lalu jalan ini warga Malaysia memang tahu banget, dan dia laju aja, tekan minyak aja kan. Apalagi tengok jalan macam nih, siapa yang tak nak tekan minyak terus kan guys ya. Jalan luas seperti ini, tapi kecepatan ya itu 110 aja sebenarnya. Tapi ada yang 80, ada yang 90 guys ya. Itu tiap daerah beda-beda gitu ya. Nah, kita sampai di Malaka, kita lihat bayar tolnya berapa. Ini tolnya sampai Malaka udah kiloan lah. Artinya kayak ke Bandung ya. 130. Penasaran aja berapa ininya. RFID ada guys baru. Sebab video ini baru guys ya, baru 2 bulanan gitulah. Nah, Touch and Go, My RFID, Smart Tag. Memang Touch and Go ini sangat berguna sekali guys. Berapa itu? Cuman 12 ringgit. 12 ringgit. 12,8 lah, artinya itu cuma sekitar antara 40.000 sampai 50.000 rupiah. Kalau di Indonesia berapa itu om? Iya, kayak tol Cipularang. Tapi kan Cipularang ada ya segituan juga lah, makanya murah. Kita ke Malaka Botanical Garden. Kemana ini? Oke. Kita menuju ke sana. Oke, udah sampai ke Taman Botanikal, mendadak berubah pikiran karena nggak pakai sepatu prima buat jalan. Jadi kita pindah lagi River Cruise saja ya. Iya. Di Kota Malaka, River Cruise. Udah sampai. Ya jadi di sini bayar bisa pakai kartu, bisa pakai tunai. Cuman nih kebetulan kita liburan di Malaysia ini, kita pakai uang ringgit kita.
Alhamdulillah. hasil balap di Malaysia. Saya kan dibayar pakai ringgit kan. Ringgitnya nggak kepake di Indonesia, ya udah kita pakai buat belanja di Malaysia juga. Oh, naik river cruise guys di Melaka ini. Best kok naik ini guys. Bener-bener turis kita naik menyusuri sungai, kita duduk paling depan, nggak pengen kehilangan pemandangan. Honeymoon ini ya beliau ya, tanpa anak-anak ikut. Jalan di Melaka River. Ini sungai yang sangat bersejarah ya. Jadi zaman dulu ini jalur perdagangan. Bener. Dan banyak peranakan di sini. Karena banyaknya orang dari luar, jadi banyak penduduk keturunan di sini, dan itu bagian sejarah dari Melaka juga. Kota bersejarah. Cantik. Kemarin kita sampai di sini guys, tapi kita nggak naik river cruise ini. Berkelok-kelok gitu ya, kayaknya buat lomba speedboat asik juga. Tapi Iya. ini kawasan wisata dan sudah diakui oleh UNESCO. PBB. UNESCO itu sebagai salah satu site bersejarah tahun 2008 lalu udah ditetapkan UNESCO. Bener. Cantik. Kemarin kita ke Kampung Morten. Nah, itu Kampung Morten guys. Kita ngopi di situ tuh. Wes, mantap. Rumah-rumah Rumah Upin dan Ipin. zaman dulu dari tahun 1800-an. Bener Om. Waduh, kangen lagi aku Om. Dibawa ke sini. Barusan ditanya nama Rima, apa pertanyaan kamu? Ada buaya kan? Buaya mungkin aja ada, tapi dia nggak bisa manjat ke kapal. Tapi kalau buaya darat aku nggak tahu ya ada apa nggak di sini. Banyak soalnya orangnya, jadi nggak tahu, aku nggak tahu satu. Tapi kalau di sebelah kamu bukan kok. Tapi aku punya teman buaya darat. Sono guys, main di Melaka nih. Sebab kita bisa mengimbas kembali sejarah-sejarah pada zaman dulu kan. Nah, lihat ini ada mortar. Mortar. Banyak lukisan-lukisan ya yang menceritakan tentang pertukaran budaya di sini. Jadi dari Tiongkok berdagang ke sini, ketemu pribumi Malaysia, dan terus mereka menikah. Jadi ada campuran di sini. Mantap. Tuh, kalau mau ngiklan masih bisa disewakan tuh di sini. Iya, ruang iklan ya. Nah, itu jalan-jalan di pinggir situ tuh kayak ini ya, kayak jalan di masa lalu gitu. Sebab bangunannya bangunan lama semua. Ya, bangunan zaman dulu namanya Madrasah Kampung Jawa. Mungkin aja banyak orang dari Indonesia atau dari Jawa. Nah, ini pernah dia, kesini. Nah, ini guys. jembatannya namanya Jambatan Kampung Jawa. Kampung Jawa ada nih ya. Kita ini serumpun sebenarnya kan. Pasti ada rame kak orang Jawa dulu. Yang karam di Malaysia Iya. sekarang dijadiin tempat wisata juga. Museum. Nah, berapa bayarnya satu orang ini naik kapal seperti ini? Satu orang kena 30 ringgit, sekitar 100.000 rupiah. Ada pilihan yang lebih VIP, jadi pakai VIP, pakai AC, dan itu kita berdua aja bisa langsung berangkat, tapi itu nyawa kapalnya 1.000 ringgit satu kapal, atau sekitar 3,4 juta. Enakan yang simple aja kayak gitu, murah, meriah, seru. Rame-rame kan. Sekarang Tapi kita beda, warga negara kan lebih murah kan. Dari makan ya. Sama orang turis pasti Jam harganya 12. beda. Zuhur di sini jam 1. Satu benar. Guys, langsung naik mobil lagi kemana ini? Round Melaka guys. Macam dah ada di negara sendiri kan Om Fitra kan. Mantap. Ini enaknya kita bertetanggaan guys ya. Jadi senang. Wih, cantiknya lukisan dia guys. Ini simbolik Melayu ya. Banyak hotel-hotel juga di sini. Ngayam gepuk ada. Oke, kita udah parkir di pusat tempat wisatanya. Ini pasti Malaka, di bandar dekat kemarin Museum ya. Sejarah. Kita mau cari makan di sini. Wow, ini di titik 0 guys ya. Di titik 0. Jalan sini memang best ya. Tapi harus berjalan kaki sebab
Ya menurut aku sih ramah pejalan kaki juga di sini, nggak begitu banyak kendaraan juga, dan kendaraan pasti akan slow di sini guys, tidak laju. Nyonya asam laksa. Oke, ada tempat makan ala Chinese tapi tidak pakai babi, tidak pakai minyak babi. Halal ya. Ya ini chicken rice, kayak nasi Hainan. ayam Hainan gitu ya. Ini kuahnya gurih banget. Enak ini. Dan kita Chicken rice nih. nyaman makannya karena nggak pakai, ada tulisan nggak pakai babi Halal atau ya. minyak babi. Halal ya. Selamat makan. Wah, minumnya teh ice. Mantul. Kegemaran KW, Bos. Wih, habis. Alhamdulillah enak, cuman nasinya tuh banyak banget ya. Kadang porsi kita Iya, Indonesia bener. tuh lebih kecil gitu di sini. Banyak. Kadang porsinya tuh Enggak, tapi enak oh. makanannya. Kalau ini orang chicken rice kota yang masih terkenal. kecil, tapi kalau kita ini besar, Samosa original atau porsinya. tapi sayangnya di situ ada kemungkinan nggak halal karena ada babinya, jadi kita nggak bisa nyoba. Tapi itu rame banget tuh. Panas ya? Terik ini. Ini 2 bulan yang lalu aku juga di sana kan. Ini sampai mana bulan? Ke putu piring. Jajan putu piring guys. Wis, ini khas. Nah, makan makanan yang seperti ini Om, khas daerah kan. Cobain. Oke, sekarang kita mau sholat zuhur dulu. Kita cari masjid yang ada di sini. Nah, di Melaka ini walaupun mayoritas Islam, tapi juga banyak gereja-gereja karena ya pertukaran budaya itu. Iya kan itu zaman dulu. Jadi harmonis di sini, mereka Bener. hidup rukun berdampingan. Alhamdulillah. Sama lah Mantap. seperti Indonesia. Yes, bener. Sini ada surau. Oh iya, surau ini guys. Nah, kemarin kita di atas Satunya itu ada guys. Di atas gereja. itu. Tapi kita mau cari Parkirnya. masjid yang agak gede. Kalau bisa sih cari yang ikonik. Lihat aja kita nemuin masjid apa nih. Oh, naik becak Om harusnya Om. Ini benar-benar masjidnya itu di pinggir laut langsung. Di laut. Gimana Om ini? Tuh tandas lelaki, kamu ke situ ya? Ya, tuh main toilet. Toilet kalau di Tandas bahasa ya. Malaysia tandas. Om Fitra ini udah tidak Ya, aku asing kira lagi ini ya. buat toilet, aku kan wudhu ada beda. Oh, Masya Allah, ini masjid masjidnya mana? keren bener. Masya Allah, masjid Selat Melaka guys. Oh, kita kemarin nggak sampai sini ya. Oh, Nah, di itu karena terapung ya banyak ini. turis juga, jadi turis bule juga banyak kesini Oh, untuk ngeliat. terapung guys. Oke, sholat Selesai ya. zuhur selesai, tapi sekarang kita lihat apa yang ada di bagian belakang masjid. Tadi kan saya masuk dari sana, sekarang kita lihat bagian depannya. Wow, cantiknya guys. Kenapa kita kemarin nggak kesini? Masya Allah, keren banget. Langsung berhadapan Bener-bener langsung Selat laut, Melaka cuy. laut Selat Malaka. Jadi yang ini yang kalau misalnya kita terusin itu bisa ke sampai Indonesia. sampai ke Pulau Sumatera. Di Selat Malaka, di Udah pakai ujung celana pendek, ya. Sumatera Wajib pakai kan. sarung di sini. Iya bener. Keren ya, keren banget ya. Wah, keren banget. Masya Allah, kenapa kita nggak sampai nih? Kuala Lumpur lagi. Aduh, Bang Madir tak mobil bawa keren. sini nih. Aduh, sedih aku. Wih, Honda mobil. Stepwagon, nggak pernah masuk resmi ke Indonesia tuh. Oh, Masuknya lewat impor. Om Fitra tahu semua mobil guys. Saya mau kemana? Sebab dia memang Ini loh mobil review kita. mobil. Saking Sama. banyak kios di Malaysia. Iya bener-bener banyak yang pakai Vios Om. Wis, keren Tapi banget kamu ke cuy. mobil orang lain tadi. Aduh, mantap. Kita sekarang sejak mobil ini pertama kali disewa udah jalan, mana tripnya? Trip yang A. Udah jalan berapa kilo? 237 kilo. Konsumsi rata-ratanya 16,2 km per liter. Oh, Kita 16 langsung ke Kuala Lumpur lewat tol. Tapi amazing ya Melaka ya. Bagus banget. Oh, bagus benar-benar banget Melaka. UNESCO Yes, Heritage bener. City. Heritage City.
dinobatkan sama UNESCO sebagai salah satu warisan sejarah Iya, dunia bener. di sini. Recommended. Dan itulah enaknya naik mobil. Kalau naik mobil kita bisa gampang ke sini. Kemana-mana. Gitu ya, nggak perlu pikirin terikat. naik bus. Apalagi kalau kita nggak tur, kita nggak perlu pakai taksi. Taksi kan juga lumayan mahal kalau jatuhnya jalan. nanti. Sekarang kita tinggal balik ke KL 2,5 jam. Best guys ya. Nah, tapi Best. walaupun naik mobil itu lebih enak, lebih fleksibel, pasti ada yang nanya, kalau sampai terjadi tabrakan kayak gimana? Info lagi nih Oke, guys. yang jelas mobil ini asuransi, makanya yang nyetir harus dipastikan kita. Karena tidak boleh orang lain yang menyetir, karena diasuransikan itu kita, sesuai kita yang daftar gitu. Jadi bener-bener kita kalau kita mau ada supir pengganti, kita harus daftarin di awal tuh ada biaya tambahannya lagi. Jadi kalau sampai terjadi insiden, itu asuransi yang menanggung, tapi kita tidak lepas tanggung jawab begitu saja. Kalau ada biaya perbaikan mobil yang tidak ditanggung oleh asuransi, itu kita wajib menanggung gitu ya, tergantung term and conditionnya asuransi. Dan kalau kita menyebabkan kerugian di pihak ketiga kan punya asuransi juga kalau di sini. Tapi hal yang tidak ditanggung oleh asuransi pihak ketiga itu kita harus tanggung juga. Jadi walaupun ada asuransi, tetap kita harus hati-hati. Yes, benar. Dan ya untungnya asuransi ya. Jadi kalaupun terjadi sesuatu, tidak akan 100% itu kita tanggung semua. Mantap guys Tapi infonya mestinya nih. sih kalau kita Menarik. ngikutin aturan lalu lintas di sini nggak sesusah nyetir di Indonesia. Yang penting kita taat aturan sama marka jalan. Dengar itu guys, dengar. Atau lagi ini salah satu kelemahannya Vios ini nggak ada cruise controlnya. Nah, buat teman-teman yang mau sewa mobil di Malaysia, sebaiknya sih pilih yang ada cruise controlnya ya, apalagi kalau sering lewat highway-nya, karena kepake banget cruise control di sini. Oke om. Lalu lintasnya tuh kecepatannya mirip-mirip aja, sesuai dengan batas maksimal kecepatan, terus relatif lancar gitu. Dan kalau pakai cruise control bisa lebih aman daripada ngelewatin speed limit. Bener ya. Kita tak terlena gitu guys. Wih, jalannya 110 km per jam. Boleh lah kalau di laju maksimal 110 km per jam, kita masih bisa lah 120. Mobil lain juga ada yang lebih dari 120, karena kan 120 speedometer itu ada kesalahannya, kira-kira iya bener. actual speednya ya 110. Rest area sayang. Ini kan Rest area, 110 disalip sama van guys. Oke, kita ke rest area. Istirahat lagi ya. Toiletnya bagus. Bagus dong. Bersihnya sih nggak bersih-bersih amat ya. Tapi relatif Boleh lebih lah. ke arah bersih lah. Tapi bersih lah. Ini Om. ada vending Menurut aku. machine. Mau Starbucks? Nggak usah ngantri. Starbucks Ada juga ada vending guys. machine-nya. Vending machine-nya. Mantap. Toilet ceweknya bersih nggak? Lumayan, alhamdulillah. Lebih ke arah bersih. Lumayan. Nggak bersih-bersih amat. Ya tapi lumayan, alhamdulillah masih bisa pipis. Oh ya, nggak kotor gitu ya. Mau beli minum? Iya minum. Ini minuman saya kalau lagi balap nih 100 plus. Tapi Wih. sayang di Indonesia nggak ada. Ada yang Di Indonesia nggak ada. ada teh pucuk. Ada pucuk. Ada kopiku. Oh ini baru ada loh guys, teh Java. Yes baru itu. Dulu nggak ada. Staycation jadi cocok karena banyak pilihan yang cocok di Traveloka. Beragam hotel dan holiday stay siap dipilih. Nah, kalau Anda lihat sangat sedikit orang yang pakai masker ya, paling cuma penjaga toko. Karena memang di Malaysia sudah dibebaskan, tidak ada kewajiban pakai masker kecuali di kendaraan umum dan di rumah sakit. Oh, hujan deras banget. Tapi lihat dong, udah deras kayak Hujan. gini nggak ada yang pakai hazard sama sekali. Iya Oh, bener. cukup nyalain lampu besar aja. Bener. Beda. Kalau di sini tuh selalu pakai hazard guys. Udah macet. Oh, ada mobil mogok. Apa tabrakan ya? Tabrakan. Pasti jam kalau ada accident. Wih, tabrakan beruntun. Yang paling depan Oh BMW sebelah lagi. kanan. Audi. Audi. Padahal Audinya tadi bareng sama kita tuh.
cuman dia agak ngebut, mungkin ngerem mendadak tadi, visibilitas mungkin nggak bagus ya karena hujan. Emang tolnya tuh kan lurus panjang, kadang-kadang tuh kita bisa lengah, agak ngantuk. Bahaya kalau lurus terus itu sebenarnya guys. Emang mesti hati-hati sih. Hujan berhenti. Udah sampai Ini KL pas lagi. banget masuk Kuala Lumpur, hujannya berhenti. Touch and go sahaja. Touch and go, hanya touch and go artinya ya. Saja gitu ya bang ya, sahaja. Berguna banget tas Tapi and nggak go perlu ini. bawa tongsi sih di sini karena ininya tuh diperhitungkan gitu loh. Jadi Bener, kalau beda itu. Anda bisa lihat itu di depan dia tuh agak masuk ke arah mobil gitu. Jadi dekat kita nempelinnya. Jadi makanya jarang yang pakai tongsis di sini. Gak ada malahan. Iya tuh. Nah, mudah digapai Kalau di guys. Jakarta kadang-kadang jauh banget sampai Bener. kita mesti buka pintu kadang-kadang. Harus pakai ada tongkatnya Oh guys iya, kalau satu di lagi yang mesti Indonesia. diperhatiin, ini klaksonan tuh Nah, nggak ini lagi. dibudayakan ya di sini. Jadi, Bener. kalau sampai Anda dengar klakson itu artinya orang itu marah ke Anda, dan kalau Anda klakson itu artinya Anda marah ke orang itu. Jadi jangan main klakson kecuali emang emergency atau darurat ya. Ini pesanan untuk para driver guys ya yang baru sampai di Malaysia. Memang jangan jangan gunakan malah ya, Om Fitra Eri pun jangan gunakan gitu guys ya, sebab memang ya itu orang sedang marah kepada Anda ataupun Anda marah kepada orang kayak gitu baru menggunakan klakson. Nah Om Fitra Eri ini kan sering ke Malaysia, dia paham juga guys keadaan kondisi di mana bedanya antara di Indonesia dan di Malaysia guys kayak gitu. Tapi di sini tuh yang penting kita saling respect dan kita tahu bener. aturan. Kalau kita dari jalan besar ya artinya jalan kecil harus nunggu. Kalau kita dari jalan kecil kita harus nunggu. Kalau perlu sampai berhenti sampai benar-benar kosong. Pokoknya jalan yang diprioritaskan, orang di jalan itu tidak boleh sampai ngerem dia. Kalau sampai ngerem artinya Anda menghalangi dia. Dan bahaya secara lah. hukum mestinya Anda salah. Jadi selama itu dipatuhin sebenarnya klakson itu sama sekali nggak diperlukan. Kecuali mungkin manggil temen ya. Termasuk. Halo gitu. Nah, termasuk itu guys. Oke, alhamdulillah kita udah sampai hotel. Wih, udah nyampe Kita hotel istirahat balik. dulu, nanti kita jalan lagi. Nah ini ya mobil di Malaysia. Ah, roteknya ini. Jadi di sini polisi bisa ngelihat keabsahan STNK-nya. Jadi jangan coba-coba nggak bayar pajak di sini, langsung ketahuan karena harus ditempel di Cermin. kaca depan sebelah kiri. Oke, kita istirahat dulu. Wih, jalan lagi. Keluar lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, di mana ini guys? Kita mau belanja apa lagi, sayang? Kita mau belanja apa lagi? Ada yang mau dicari. Romantic guys. Aku nggak usah tahu apa yang dicari, yang penting aku nemenin sama ngebawain. Ada nandos bisa makan di sini sayang. Makan yang di Klia aja. Kayak jauh-jauh kalau ada di sini. Kan sama aja rasanya. Jadi aku nggak perlu tahu kamu belanja apa, yang penting aku nemenin Iya, sama bawain. Sama bawa. Oke. Husband memang kayak gitu guys ya, kewajibannya. Wah, inilah para ibu-ibu ini, istri-istri ini suka banget ya kayak gini. Akhirnya berhasil lepas. Jadi ini nggak enak juga di sini, ini pakaian wanita semua, ada underwear wanita. Jadi risih kan. Iya bener Soalnya om. sendirian coba di sini. Bener om. Jadi udah dia belanja, saya juga lihat-lihat sendiri. Nanti begitu dia udah selesai baru kita janjian ketemu di bawah langsung makan malam. Bener om kayak gitu, mendingan ya. Bener banget ini pas di Pawali guys, aku ada di situ nih. KLCC ini ternyata. Oke. Udah selesai belanja. Kenapa nggak jumpa ya itu ya? Perlu aku bawain? Wes, besok belanja shopping. Ada bodyguard. Jadi bodyguard om. Lapar. Sayang lapar. Ya nanti makan. Oke. Nanti aku traktir. Terakhir pakai ringgit aku juga. Sama aja. Itulah
duit suami, duit istri gitu guys ya. Akhirnya udah selesai semua. Sekarang saatnya makan. Dan sekarang karena sudah malam, kita langsung ke tempat makannya aja ya. Soalnya jalannya di mobil juga udah gelap buat ngevlog. Kita langsung ke tempat makannya aja. Ini tempat makannya spesial juga nih. Gimana ini? Oh, udah pulang. Waalaikumsalam. Di mana? Ada tukang parkirnya. Oh, ada tukang Ada parkir. juga beberapa guys. kawasan yang ada tukang parkirnya. Malaysia nggak tahu ada tukang parkir. Biaya tukang parkir di sini berapa? 5 ringgit cukup kali ya? Cukup Om. 5 ringgit tuh 17.000 ya, masa nggak cukup sih? Cukup 2 ringgit. Oke, sekarang kita cukup makan. sebenarnya. Ini rekomen banget Gimana tempatnya, ini Hokkaido Seafood. Kita udah makan kemarin Kita kemarin udah makan sama saudara kita di sini, sama sepupu kita belum ketemu, tapi kita suka banget dan Mana ini? makan lagi. Ini halal, jadi buat yang muslim juga bisa makan di Recommended sini. lah ya. Kita juga makan di sini karena halal. Mana ini? Spadu. Wih, tom yum coy. Oh, besarnya. Bestnya di mana ini Om? Kepiting guys. Udah semua. Gimana saya? Alhamdulillah. Perut udah kenyang. Sekarang kita pindah hotel. Jadi kita pindah hotel ke daerah Sepang dekat airport supaya besok gampang ke Oh, airport. terus pulang. Let's go. Kita jalan ke hotel yang baru. Nikmat ya. Nikmat. Makan dibayarin sama gaji balapan di Sepang. Iya. Oh, kemarin Om Fitra balapan di Sepang guys. Jadi Coba kan ada motor GP kan bulan 10 itu. mendukung aku balapan terus. Mungkin ada balapan mobil ya kali ya. Oke lah kalau begitu. Oke. Let's go. Sebab Om Fitra ini pembalap guys. Alhamdulillah. Jadi hari terakhir kita nginep di hotel yang dekat KLAE, Hotel Movenpick, supaya besok itu dekat. Ya. Dan besok sebelum balikin mobil, kita akan isi bensin dan saya akan beritahu ke Anda bagaimana cara ngisi bensin di sini dan berapa harganya. Kita lihat bareng-bareng. Sekarang istirahat dulu. Oke Om. Selamat pagi. Wih, sudah pagi Pada guys. siap jalan sekarang. Isi bensin ini Jadi- 1 ringgit berapa ya 1 liter ya? Kebetulan hari ini saya ulang tahun. Wes. Jadi ngerayain ulang tahunnya di Malaysia, nggak ngerayain sih. Dikasih hadiah sama istri. Selamat ulang tahun Om. Wih, Jam dapat tangan. jam. Suka saya. Thank you sayang. Iya. Wes, romantis coy. Nah sekarang kita akan jalan, tapi sebelum kita balikin mobil, kita punya kewajiban untuk ngisi bahan bakar mobil ini sampai penuh. Full tank lagi ya. Sekarang bahan bakarnya Habis. udah tipis banget. Dan selama perjalanan itu kita total 473 kilo. 400 Konsumsi rata-ratanya 15,6. 15,6 itu per liter ya. Iya, ya kita Dapat mesti 15,6 ngisi kilo. mungkin sekitar 35-an liter kali ya. Atau 40 liter nggak apa-apa, kita fullin aja. Yes. Let's go. mantap. Oke, kita udah nyampe. Jadi enaknya nih nggak jauh dari bandara tempat parkir mobil ada. itu ada Petronas. Bener-bener ini sebelum sampai bandara ini ada ini. Sekarang kita tinggal isi, kita ke pompa yang mana aja karena semua jenis bahan bakar ada di semua pompanya. Oke, sekarang saya akan kasih tahu Anda cara untuk ngisi bensin di sini. Ini bagi yang belum tahu guys ya. Nah, ini saya pakai kartu debit Indonesia. Oh, bisa pakai debit Om. Wah, mantap ini. Dapat ilmu baru gua guys. Masukin PIN. Pakai debit aja bisa. Oke. Tidak usah pergi ke counter guys. Transaksinya udah oke.
Sekarang kita bisa langsung isi. Kita pakai oktan 95 aja. 95 itu oktan yang paling rendah ya di sini. Dia setara apa Om itu? Setara premium atau apa? Kalau di Indonesia Pertalite ya? Udah. Penuh kan. Kalau udah tinggal balik ke sini. Habis berapa ini ya? Lupa nutup kacau ya. Oke. Udah beres. Jadi kita ngisi tadi 32 liter. 32 liter itu kenanya 67 ringgit. Berapa? Jadi 32 liter kenanya 200.000 lebih dikit karena 1 liter di sini oktan 95 itu murah banget harganya. Cuman 6.700 ya nggak nyampe 7.000 lah. Kalau yang oktan 97-nya itu di 7.000-an. Jadi bensin benar-benar murah di sini. Jauh banget. Bayangin 3 hari di sini udah ke Melaka, udah jalan 477 kilo. Ngisi bensinnya cuma 200.000. Di sini 10.000 coy Pertalite. Oke, sekarang kita balikin mobilnya ke rental. Jauh banget bedanya ya. Halo. Wish. Lebih mahal di Indonesia coy. It's from Hawk VHG 4315. Oh, udah tinggal sebut plat nomor mobilnya, dari persewaan mana dibukain, kita tinggal cari tempat parkir. Berarti memang disediain di sini guys. Yang adalah mengembalikan kuncinya. Nah ini untung ada orangnya. Jadi kalau ada orangnya mobilnya bisa dicek langsung. Jadi kalau ada kerusakan atau apa-apa bisa tahu. Tapi kalau misalnya nggak ada orangnya, kita bisa langsung key drop aja, kita taruh di sini, nanti diperiksa sama orangnya. Tapi sekarang kita periksa mobil dulu. Ya. Nah nanti yang diperiksa adalah level bahan bakarnya dan kerusakan-kerusakan yang terjadi di luar mobil. Nah itu diperiksa semua sebelum mobil itu nanti sudah oke buat dikembaliin. Everything okay, sir? Yeah, everything okay. Okay, just need to sign. Do I need to sign? Yeah. Oke, semua clear. Semuanya udah oke, saya tinggal tanda tangan. Habis itu kita langsung ke airport. Selesai guys, petualangan Om Fitra di Malaysia. Nah, airportnya itu persis di seberang gedung ini, jadi deket banget. Nah, udah deh, kita udah sampai di parkiran airport. Kita tinggal masuk ke terminal, nggak kehujanan, nggak kepanasan. Jadi gitu perjalanan kami di Malaysia, nyewa mobil, nyetir mobil sendiri. Jadi tinggal pakai SIM Indonesia aja ya, nggak apa-apa. Bensin juga murah di sini. Yang penting kalau di sini ikutin peraturan lalu lintas, jangan ngelanggar, dan semua kalau perlu bisa dipelajari dulu aturannya seperti apa, cari di internet. Sekian aja vlognya teman-teman. Sayang, terima kasih buat hadiah ulang tahunnya. Ya, jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Follow Instagram kami @fitra.eri dan @rimaanisa. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Bye bye. Bye bye. Oke guys, itu saja ya video daripada Om Fitra Eri guys. Jadi kita merasa dapat pelajaran baru ya. Kita dapat info yang terbaru sebab sewa kereta itu di KLIA itu sudah ada ya, dan itu kita harus mempunyai credit card untuk dapat sewa kereta, sebab dia untuk menjadi jaminan dan untuk menjadi pembayaran gitu guys ya. Dan kita juga nyatanya guys, ternyata itu memakai SIM Indonesia kok boleh gitu ya, nggak usah SIM internasional. Tadi Om Fitra Eri bilang kayak gitu guys. Wah, ternyata lebih memudahkan lah kalau gitu ya. Mantap sekali. Dan itu lagi kalian jika memandu di Malaysia itu kalian harus ikuti rules, harus ikuti undang-undang. Jadi jangan kebut-kebutan, jangan samakan seperti memandu di Indonesia ya, sebab beda banget ya. Ini negara luar, jadi tata bahasa itu, tata adab itu kita harus jaga gitu loh guys ya. Jangan sampai kita ugal-ugalan, hon tantin, sebab hon itu memang
apa guys ya, agak sensitif kalau di Malaysia ya, beda banget sama di Indonesia gitu guys ya. Jadi banyak pelajaran yang kita dapat lah di sini intinya, dan kita juga dapat info yang terbaru. Seperti aku ini info baru banget, ada beberapa lah yang aku belum tahu, jadi alhamdulillah tercerahkan oleh video daripada Om Fitra Airi guys. Jadi jangan lupa guys subscribe Om Fitra Airi dan juga subscribe channel Bang Ray yang belum ya. Jadi thank you yang sudah klik video ini dan menonton sampai selesai guys. So jumpa video selanjutnya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.